warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya untuk tetap selalu jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat bermanfaat, dapat diserap dengan baik oleh kita semua. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas lebih rinci terkait materi sholat. Minggu sebelumnya kita sudah membahas secara singkat terkait materi sholat. Nah, pada hari ini kita membahas lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Semoga anak-anak semakin paham, semakin hafal, semakin mudah mencerna. Amin. Baik, anak-anak semuanya, minggu lalu Ibu sudah menerangkan bahwasannya waktu 5 sholat waktu itu yaitu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, subuh itu rokaatnya ada 2 rokaat, zuhur jumlah rokaatnya ada 4, asar ada 4, maghrib ada 3, isya ada 4. Maka kalau ditotal yaitu jumlah rakaat sholat itu ada berapa? Ada 17. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, dihafalkan, diingat-ingat, diterapkan, jangan sampai lupa ya. Baik, mungkin anak-anak akan bingung, Ibu sebenarnya kapan sih 5 waktu sholat ini dilaksanakan? Kapan waktu-waktunya Ibu? Baik, di sini akan Ibu bahas secara singkat ataupun secara singkat saja agar anak-anak mudah memahaminya. Nah, di sini ada batasan waktu sholat wajib itu, waktu sholat 5 waktu. Yang pertama subuh. Subuh itu dilaksanakan saat munculnya waktu fajar atau fajar kedua. Nah, jadi ketika fajar sudah mulai muncul, sudah lihat, maka disitulah waktu subuh akan datang dan azan pun akan berkumandang. Lalu berakhirnya kapan? Berakhirnya saat munculnya sinar matahari. Jadi kalau sinar matahari itu sudah muncul, maka waktu sholat subuh itu sudah berakhir anak-anak ya. Jadi kalau bisa minta bangun sama ayah ibu, mama papa untuk melaksanakan sholat subuh, jangan sampai kesiangan. Nah, lalu yang kedua itu sholat zuhur. Sholat zuhur itu dimulai ketika tergelincirnya matahari. Jadi matahari itu sudah ke arah barat dari posisi pusatnya. Di situ sangat terik lah, matahari itu sudah seterik-teriknya matahari. Dan berakhirnya itu kapan? Ketika bayang-bayang suatu benda telah sama dengan yang aslinya. Jadi kalau anak-anak itu mengukur benda di atas, di bawah terik matahari, itu akan terlihat. Ketika memasuki waktu akhir itu benda itu akan terlihat sama seperti aslinya. Nah, di situ juga akan mulai waktu asar. Ya, mungkin sekitaran pukul 12 itu mulainya waktu sholat zuhur. Nah, berakhirnya sekitaran pukul setengah tiga lewat atau menjelang jam 3-an. Selanjutnya yaitu waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu dimulai ketika habis waktu sholat zuhur dan berakhir ketika matahari mulai terbenam. Jadi matahari sudah tidak terlihat, maka sholat asar pun sudah selesai. Selanjutnya yaitu sholat maghrib, dilakukan mulai saat waktu terbenamnya matahari sampai terbenamnya safak merah.
Jadi shafaq merah itu sudah tidak terlihat. Jadi ketika anak-anak melihat matahari itu udah tidak terlihat ya. Nah tadi udah tidak terlihat, tapi nanti akan ada cahaya-cahaya itu, cahaya-cahaya merah. Nah disitulah juga shafaq merah itu yang menandakan sholat maghrib itu sudah tidak ada. Jadi langit itu udah terlihat hitam. Nah itulah waktu sholat maghrib berakhir. Nah sholat isya itu dikerjakan ketika shafaq merah tadi hilang. Nah akan berakhir di sepertiga malam, di tengah malam sekitar jam 2, jam 3, atau juga ada yang mengatakan sampai fajar datang. Baik, anak-anak semuanya, tadi itu adalah gambaran dari jumlah rakaat sholat 5 waktu dan batasan pelaksanaannya. Baik anak-anak, harapan ibu anak-anak semuanya sudah memahami secara mendalam terkait jumlah rakaat sholat 5 waktu tadi dan sudah hafal nama-nama dari sholat 5 waktu. Silahkan setelah ini kerjakan soal berikut ya. Lalu soal ini anak-anak kerjakan di dalam buku dan setelah itu dikirim ke WA grup atau ke WA pribadi kepada ibu. Nah harapannya anak-anak bisa mengerjakan ini dengan baik. Yang pertama yaitu Andi baru saja terbangun dari tidur pukul 5 pagi. Saat itu ia bergegas melaksanakan sholat subuh. Ada berapakah jumlah rakaat sholat subuh? Yang kedua, Anita akan melaksanakan sholat yang jumlah rakaatnya ada 3 rakaat. Sholat apakah yang dilakukan oleh Anita? Selanjutnya yaitu sholat apa sajakah yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat? Yang keempat, ada berapakah jumlah rakaat sholat isya? Yang kelima, sebutkan sholat wajib yang harus kita kerjakan sebagai orang beriman. Bagaimana? Soalnya mudah kan? Anak-anak, semoga dapat mengerjakan ini semua dengan baik. Silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Terima kasih anak-anak semuanya, anak-anak soleh dan soleha atas partisipasinya. Semoga anak-anak sukses selalu. Jangan lupa untuk terus melaksanakan sholat 5 waktu di rumah ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat keberkahan dari Allah. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.